Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Tata Mahasiswa, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, akan sedikit membahas materi mengenai the element of selection, the method selection. Pengertian seleksi. Apa sih seleksi itu? Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan. Dalam hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada elemen dasar proses seleksi. Elemen yang pertama yaitu mendasar dalam seleksi adalah penentuan tujuan organisasi. Elemen yang kedua adalah merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerja. Elemen yang ketiga mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan diseleksi di masa depan. Elemen yang keempat, spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menentukan karakter keahlian dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memenuhi persyaratan pekerjaan. Proses dan tahap seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah seleksi yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses perbedaan di setiap perusahaan. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, atau ujian fisik. Yang selanjutnya ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran jika prosedur pengetesannya dilakukan secara berulang kali terhadap suatu populasi individu atau kelompok. Sedangkan validitas mengacu pada taraf sejauh mana evidensi atau bukti-bukti empiris maupun teoretis mendukung cara penafsiran skor tes sesuai tujuan penggunaan tes. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu yang pertama ada surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Selanjutnya ada format borang lamaran. Pada tahap ini perlu format baku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. Selanjutnya ada tes kemampuan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat dan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tes potensi akademik atau ability test. Pengukuran kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal, keterampilan kualitas, sampai pada kecepatan persepsi. Selanjutnya ada tes kepribadian atau personality test. Penaksir sifat-sifat atau traits, karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Selanjutnya ada tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, perbankan, dan perusahaan-perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuang para pelamar yang tidak digunakan dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika yang baik dan dapat dimotivasi
atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Selanjutnya ada suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, mengharuskan adanya pertemuan pribadi. Yang kedua, mengandung suatu sifat formal diadakan dengan tujuan tertentu. Syarat yang ketiga yaitu persiapan wawancara, keharusan melakukan persiapan terlebih dahulu merupakan hal yang mutlak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan wawancara diadakan. Setiap wawancara pertama-tama harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pewawancara yang baik. Apabila wawancara dilakukan dalam rangka seleksi, pengenalan terhadap organisasi perusahaan secara umum, kondisi kerja, dan spesialisasi jabatan harus sudah dilakukan dalam rangka persiapan ini. Apabila langkah di atas telah dilaksanakan, pewawancara mulai menentukan secara terinci tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, ada menentukan waktu pelaksanaan wawancara. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan wawancara bisa bervariasi. Yang kelima, ada menetapkan tempat pelaksanaan wawancara. Wawancara dapat dilaksanakan secara efektif apabila ruang yang digunakan terhindar dari kerumunan, tergantung ruang yang bising. Sebaiknya ruangan yang nyaman. Yang terakhir yaitu pelaksanaan wawancara. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam rangka pelaksanaan wawancara. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan yang diajukan. Jadi sebelum dilakukan pewawancaraan harus menyiapkan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada para calon karyawan. Yang kedua ada pendengar yang baik. Sebagai calon karyawan haruslah mempunyai etika yang baik, yaitu dengan cara mendengarkan baik. Yang ketiga ada gerak-gerik. Jadi dalam pelaksanaan wawancara tidak boleh terlalu atau berlebihan dalam gerak-gerik mimik dan gestur tubuhnya. Yang selanjutnya, evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi juga termasuk evaluasi medis sebelum memutuskan memperkerjakan mereka. Normalnya, evaluasi tersebut terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan. Angket kadang-kadang ditambah dengan pemeriksaan fisik oleh perawat atau dokter perusahaan. Jadi, pihak perusahaan setidaknya mengetahui apakah ada penyakit dalam calon karyawan tersebut. Selanjutnya, wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan khusus pelamar dengan tepat. Selanjutnya ada peninjauan pekerjaan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis, meninjauan pekerjaan yang realistis menambah wawancara pegawai, pengawas, atau supervisor. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan prima dibuat. Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi kerja yang dilibatkan. Selanjutnya ada assessment center. Assessment center adalah cara menilai para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dan suatu simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan pada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerima dibuat.
Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan, jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. Para penyelia menilai kinerja pada simulasi ini dan membuat kesimpulan mengenai kemampuan dan keterampilan masing-masing pelamar pada area tertentu, seperti pengorganisasian, perencanaan, pembuatan keputusan, dan kepemimpinan. Drug test. Pelamar yang mempunyai hasil positif akan dihapus dari pertimbangan pemilihan selanjutnya. Maksudnya, tujuan utama dari tes ini adalah untuk menghindari pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah. Keputusan penerimaan. Penerimaan atau kerja menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Tidak hanya menyampaikan tawaran kerja, Departemen Sumber Daya Manusia juga harus memberitahu pelamar yang tidak terpilih untuk memelihara hubungan publik yang baik. Sistem seleksi yang efektif. Proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu keakuratan, secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, pengadilan, memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Yang ketiga, ada keyakinan. Orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya ada jenis-jenis seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi. Seleksi ini merupakan surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh organi perusahaan. Yang kedua ada seleksi secara tertulis. Poin-poinnya yaitu yang pertama ada tes kecerdasan atau inteligensi tes. Yang B ada tes kepribadian atau personal test. Yang C, tes bakat aptitude test. Yang D, tes minat interest test. E, yaitu tes presentasi atau Eichhoven test. Yang ketiga, seleksi tidak tertulis. Poin-poinnya yang pertama yaitu wawancara, yang kedua yaitu praktek, dan yang ketiga yaitu kesehatan atau medis. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategi dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Bagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan khususnya, deskripsi, dan spesifikasi. Kedua, kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Dapat disaksikan surplus karyawan yang demikian banyak pada pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang sesungguhnya hanya membutuhkan karyawan sekitar 2 atau 3 juta orang saja. Namun, dalam kenyataannya, jumlah karyawan telah melampaui jumlah 4 juta orang hingga menimbulkan surplus lebih dari 1 juta orang yang mengakibatkan tekanan yang sangat berat pada anggaran belanja negara. Meskipun secara umum telah terjadi surplus karyawan,
Setiap tahun selalu saja terjadi rekrutmen dan seleksi yang mengakibatkan semakin memberikan beban anggaran yang tinggi pada negara dan mengurangi potensi pembangunan pada sektor yang lain. Dalam surplus karyawan secara integral, tidak dirasakan kekurangan pegawai negeri pada sektor-sektor tertentu, seperti tenaga kerja penyuluhan, penelitian, guru-guru, tenaga medis, kepolisian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat diperlukan penataan rekrutmen dan seleksi di lingkungan pegawai negeri yang lebih baik. Mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, dan kompetensi. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen, yang artinya terjadi seleksi setelah terpilih beberapa calon karyawan. Dalam proses rekrutmen, dalam seleksi terdapat beberapa tahapan seperti tahapan administrasi, tes tertulis, maupun tes tidak tertulis seperti wawancara tersebut. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut, calon karyawan yang terpilih akan dihubungi. Begitu juga dengan calon karyawan yang tidak terpilih, juga akan dihubungi sebagai bentuk sopan santun dan agar tidak terjadi hubungan yang buruk antara perusahaan dan masyarakat. Seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen, yang artinya terjadi seleksi setelah terpilih karyawan. Oke, materi saya sudah selesai. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.